Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bunda Lis dalam pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia tema 8 hari ini 14 April 2020 tentang teks fiksi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bunda Lis mengajar di rumah, teman-teman belajar di rumah ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Baiklah, tema 8 teks fiksi yaitu tentang cerita rekaan yang dibuat oleh pengarang berdasarkan imajinasinya. Itu yang disebut dengan teks fiksi. Kemudian ada 5 unsur-unsur cerita. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan utama atau ide pokok terciptanya cerita tersebut. Yang kedua adalah alur. Nah, alur ini adalah rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir cerita. Kemudian yang ketiga adalah tokoh atau pemeran cerita. Ada beberapa jenis cerita. Yang pertama adalah antagonis. Ini tokoh yang bersifat jahat. Teman-teman pernah tahu kan cerita bawang merah bawang putih? Nah, tokoh antagonisnya adalah si bawang merah. Yang kedua, tokoh protagonis adalah tokoh yang sifatnya baik. Siapa tokoh baik hatinya? Ya, sudah pasti si bawang putih. Ada pula tokoh tritagonis. Ini tokoh pendamping. Jadi dia tidak memihak antara tokoh protagonis atau tokoh antagonis ya. Kemudian ada tokoh utama. Nah, tokoh utama kenapa disebut dengan tokoh utama ini? Karena kehadirannya ini lebih sering dalam sebuah cerita ini. Ya, ini tokoh utama ini adalah tokoh yang paling penting dalam sebuah cerita. Nah, lawannya adalah tokoh figuran karena ini hanya bersifat mendampingi, melengkapi saja. Kemudian yang keempat adalah latar atau setting. Nah, ini adalah gambaran tempat atau waktu yang terjadi dalam sebuah cerita. Misalnya, pada sore hari di sebuah gua tinggallah seekor gorila raksasa. Nah, latar waktunya sore hari, sedangkan latar tempatnya adalah gua, seperti itu ya. Kemudian ada nomor 5 unsur cerita adalah amanat. Apa itu amanat? Pesan dalam sebuah cerita. Ya, jadi dalam sebuah cerita itu pasti akan kita bisa ambil pesannya. Tentu saja pesan yang baik ya. Kemudian, nah dalam sebuah cerita juga ada jenis-jenis cerita. Yang pertama adalah fabel. Kalau teman-teman pernah membaca cerita Si Kancil, nah ini adalah tokohnya hewan, maka ia disebut dengan cerita fabel. Yang kedua adalah mitos. Nah, ini cerita yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat. Nah, ada di daerah Jawa sana ada cerita tentang Nyi Roro Kidul. Nah, ini termasuk kepada jenis cerita mitos. Yang ketiga adalah legenda. Legenda itu adalah tentang asal usul terjadinya suatu tempat. Nah, di daerah Banten ada yang namanya legenda Gunung Pinang. Siapa yang suka lewat ke sana? Nah, di sana ada ceritanya juga tentang kisah seorang anak bernama Dampu Awang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang keempat adalah dongeng. Dongeng ini cerita hayalan, ya. Kelima adalah novel. Ini biasanya kalian baca mungkin dalam bentuk buku. Ini lebih tebal, ya, tentang kehidupan manusia. Yang keenam adalah cerpen, cerita pendek. Ini lebih ceritanya lebih disingkat, ya. Kemudian dalam pembelajaran ini Bunda Lis ingin kalian mengisi Google Form yang sudah Bunda Lis berikan. Kerjakan dengan baik supaya mendapatkan nilai yang baik juga. Oke, selamat belajar. Jangan lupa berdoa. Sampai ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh bersama Bunda Lis di sini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.